tim Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat. Semua lembaga survei menunjukkan angka-angka paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Karena ini forumnya etika, kita harus menghormati tatanan. Kalau menurut saya agak nggak etis, agak menyepelekan KPU. Jadi pidato seperti tadi dengan segala hormat, sekali lagi bukan cuma Pak Prabowo, di Amerika juga melakukan itu, mestinya nggak ada dulu. 3 bulan yang lalu saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain plonga-plongo, dikatain Samsul, takut debat. Tapi yang jelas saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. Ruwet. Kalau itu paling bagus pertanyaannya, aku senang. Itulah kehebatan bansos. Karena itu selama kekuasaan dikedepankan, ya begitulah. Kita mau bilang apa? Sedangkan tegas Ketua Umum kami, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, mengatakan ini era reformasi. Hukumlah yang di atas, jangan kekuasaan dikedepankan. Baru 1 tahun nggak bersama kami, kan sudah begitu. Ya, teman-teman, dikatakan di sini bahwa deklarasi kemenangan Prabowo Gibran tidak sah, bertentangan dengan etika dan hukum. Memang teman-teman, kalau kita melihat waktu pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari kemarin, bahwa setelah pada siangnya dilakukan pemilu, maka pada malam harinya diadakan satu deklarasi oleh Prabowo Gibran mengenai kemenangan mereka. Dan walaupun sebenarnya di dalam penghitungan cepat mereka lah yang paling tinggi suara, tetapi itu terlalu cepat dilakukan karena masih belum ada penghitungan dari KPU. Dan mungkin ya menurut para peneliti politik bahwa baru sebenarnya dilakukan untuk deklarasi kemenangan itu setelah keputusan dari KPU, sehingga ini banyak yang menduga bahwa ada hal yang dilakukan di dalam hal ini, ya tentu sudah diprediksi dan sudah dipersiapkan acara-acara ini sebelum ya pemungutan suara, ya, atau jauh-jauh hari sebelumnya sudah dipersiapkan dan sudah tahu bahwa mereka yang menang, dan itu menjadi satu pertanyaan bagi publik. Nah, deklarasi kemenangan Prabowo Gibran tidak sah, bertentangan dengan etika dan hukum. Kemudian tim pembela ulama dan aktivis menegaskan bahwa deklarasi dan pidato kemenangan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka adalah tidak sah dan tidak memiliki dasar legalitas yang kuat seperti melanggar etika dan hukum. Deklarasi ini dilakukan sebelum Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan hasil penghitungan suara secara resmi, yang merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi dan proses pemilu yang adil dan transparan. Kemudian Ketua TPUA Egy Sujana menilai tindakan ini sebagai bentuk arogansi, ugal-ugalan, dan upaya untuk mempengaruhi persepsi publik yang tidak hanya merusak integritas pemilu, tapi juga menunjukkan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif, dan terencana. Nah, teman-teman, menurut Egy Sujana ini yang menilai bahwa deklarasi kemenangan dari Prabowo Gibran, pidato-pidato Prabowo Gibran di dalam deklarasi kemenangan mereka itu sebagai bentuk arogansi menurut dia. Kemudian itu dari bentuk ugal-ugalan dan upaya mempengaruhi persepsi publik. Kemudian itu bisa merusak integritas pemilu, ya, kata dia. Dan juga menunjukkan secara terang-terangan bahwa adanya kecurangan di dalam pemilu secara terstruktur, sistematis, masif, dan terencana.
Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa pasangan ini sudah menyiapkan tempat yang dihadiri oleh puluhan ribu pendukungnya, menandakan adanya persiapan yang matang untuk mengumumkan kemenangan sebelum ada pengumuman resmi dari KPU, ujar Enggi dalam jumpa pers di Jakarta Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Nah, teman-teman, ini menimbulkan satu pertanyaan bagi publik, ya, bahwa acara ini sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya, dan tentu ya kenapa bisa mereka ya mengetahui bahwa mereka yang menang di Pilpres tahun 2024 tetapi pengumuman dari KPU masih belum ada, dan itu ya menurut Egy Sujana itu melanggar etik dan juga melanggar kode etik dari hukum, ya, karena belum ada pengumuman dari KPU untuk kemenangan siapa yang menang di Pilpres tahun 2024 ini. Ya, lebih lanjut menurut Egy, pasangan ini tidak memiliki legitimasi karena dilahirkan oleh proses yang cacat, khususnya terkait Gibran Raka Buming Raka yang pencalonannya diselimuti kontroversi etik berat. Putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90 tahun 2023 yang melibatkan Anwar Usman, paman dari Gibran, ya, sebagai ketua MK telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai netralitas dan integritas pengambilan keputusan di tingkat yang paling tinggi. MK telah menetapkan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang semakin mengukuhkan kecacatan proses ini. Juga Usmannya dipecat. Di sisi lain, Usman juga melanggar Undang-Undang Pokok Kehakiman. Nah, teman-teman, memang kalau kita perhatikan semenjak Gibran Raka Buming Raka dicalonkan sebagai cawapres dari Prabowo Subianto, dari prosesnya di Mahkamah Konstitusi maka menuai berbagai macam polemik, ya, sehingga menimbulkan satu pelanggaran etik di Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Anwar Usman sampai MK memecat Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Dan tentu ini berarti benar salah yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, ya, sampai dia dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini membuktikan bahwa pelanggaran itu sangat-sangat berat sekali. Nah, selanjutnya keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP yang menyatakan bahwa Ketua KPU Hasyim Asyari dan beberapa anggota KPU telah melanggar etika dengan menerima pencalonan Gibran Raka Buming Raka, menambahkan bukti bahwa pasangan ini cacat etik dan moral karena menerima pendaftaran capres-cawapres yang tidak memenuhi syarat. Egy mengatakan tim pembela umat dan aktivis akan mengambil langkah untuk hukum untuk memproses kecurangan pemilu ini ke sentra penegakan hukum terpadu, ya, Pemilu dan Bawaslu. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa pemilu di Indonesia dijalankan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa ada campur tangan yang tidak sah atau kecurangan, tegasnya. Egy juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam proses demokrasi di Indonesia. Mari kita bersatu untuk menolak segala bentuk kecurangan yang tidak jujur, ya, tidak benar dan tidak adil, dan memastikan bahwa setiap suara dihargai sesuai dengan hak asasi setiap warga negara, pungkasnya. Nah, teman-teman, inilah ya demokrasi yang ada di negeri kita ini. Banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kita, dan tentu bagaimana peran kita sebagai warga negara yang baik untuk hal ini, yaitu terus memantau ya perkembangan ini dan juga menyuarakan hal-hal yang benar ya untuk kemajuan negara kita. Terima kasih, berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.